Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu di Kecamatan Belado, Kabupaten Batang. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu? Saya harap Bapak dan Ibu dalam keadaan sehat dan tentunya pastinya semangat selalu seperti itu. Pada kesempatan kali ini saya, Dian Anggraini, sebagai Ketua Pengabdian kepada Masyarakat, akan menyampaikan kepada Bapak Ibu terkait dengan sosialisasi pemahaman dasar-dasar perpajakan sebagai langkah awal taat pajak. Ini merupakan bentuk pengabdian kepada masyarakat kami, tim pengabdian kepada masyarakat, dosen home base di D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, program studi di luar kampus utama Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada bulan Maret 2022. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu karena saya dan tim pengabdian tidak dapat bertemu langsung dengan Bapak dan Ibu, namun melalui salah satu perwakilan anggota saya yang menemui Bapak dan Ibu untuk membagikan modul dan memberikan video, tapi tentunya tidak akan mengurangi materi dari apa yang akan saya sampaikan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat ini. Langsung saja Bapak dan Ibu, sebelum saya akan menyampaikan terkait dengan modul dasar-dasar perpajakan, terkait dengan dasar-dasar perpajakan, apa itu pajak, kemudian apa fungsi pajak, apa manfaat pajak, dan sebagainya. Saya akan perkenalkan terlebih dahulu tim pengabdian kepada masyarakat. Ada saya sendiri, Dian Anggraini, sebagai Ketua Tim Pengabdian kepada Masyarakat. Kemudian ada anggota yang pertama, ada Pak Didi Sulestiono. Ada anggota yang kedua, ada Bu Ika Pratiwi. Anggota yang ketiga, ada Bapak Ropino Saputro. Anggota yang keempat, ada Bapak Dr. Andes Dwi Irianto. Dan ada mahasiswa kami, ada Mbak Nurubaitika Jata sebagai anggota yang keenam. Sebelum saya akan sampaikan terkait dengan dasar-dasar perpajakan, saya ingin sedikit menggambarkan bagaimana organisasi, bagaimana program studi kami di D3 Administrasi Pajak Kampus Batang, program studi di luar kampus utama atau biasanya disingkat dengan PSDKU, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro ini merupakan salah satu unsur pelaksana akademik yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada rektor, dekan, Bapak Dekan yang memimpin sekolah vokasi. Sekolah vokasi tentunya membawahi 21 program di Bunga 3 dan 11 program sarjana terapan yang tergabung dalam 4 departemen. Terdiri dari ada Departemen Teknologi Industri, Departemen Sipil dan Perencanaan, Departemen Bisnis dan Keuangan, serta Departemen Informasi dan Kebudayaan. Dan program studi di luar kampus utama ini menjadi salah satu program studi di Sekolah Vokasi dan jurusan Prodi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang ini termasuk ke dalam Departemen Bisnis dan Keuangan yang menjadi salah satu departemen vokasi tadi. D3 Administrasi Pajak Kampus Batang ini terletak di Jalan Bandar Kambangan, kilometer 3, Cepoko, Tumbrek, Kecamatan Bandar, Kabupaten Batang dengan kode pos 51254. Dan ini gambar gedung PSDKU Kampus Batang ya, PSDKU Universitas Diponegoro Kampus Batang. Jadi Bapak Ibu mungkin bisa mampir untuk melihat bagaimana kampus atau gedung dari PSDKU Kampus Batang di Jalan Bandar Kambangan, kilometer 3, Cepoko, Tumbrek, Kecamatan Bandar. Selanjutnya untuk visi misi dan tujuan dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, untuk visinya tentunya menjadi pusat pendidikan vokasi terapan yang unggul dan bertaraf internasional. Misinya yang pertama menyelenggarakan pendidikan terapan untuk menghasilkan lulusan yang kompeten dan profesional sesuai dengan tuntutan global. Kemudian untuk melaksanakan penelitian terapan dan pengabdian kepada masyarakat, seperti salah satu pengabdian kepada masyarakat yang saya laksanakan ini ya, serta menjalin kerjasama dengan stakeholder pemangku kepentingan.
Kemudian yang ketiga, menjadikan lingkungan pembelajaran yang kondusif untuk membentuk kepribadian profesional yang memiliki komitmen pengembangan dan penerapan pengetahuan, serta pengembangan keterampilan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Lalu apa tujuan strategis dari sekolah vokasi? Yang pertama tentunya menghasilkan lulusan yang bagaimana yang berkualitas dunia dan unggul yang komunikatif, profesional, berjiwa leader, entrepreneur, berpikir kritis, dan sebagai agen perubahan. Yang kedua, untuk mengembangkan dan menerapkan penelitian inovatif, memberikan solusi permasalahan masyarakat, industri, dan negara berbasis karakteristik undip dan publikasi bertaraf internasional. Yang ketiga, mengimplementasikan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat untuk peningkatan taraf hidup masyarakat dan kemajuan bangsa, serta menumbuh kembangkan jiwa dan penerapan kewirausahaan, entrepreneurship berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta didukung sistem informasi yang terpadu. Dan tujuan strategi sekolah vokasi yang terakhir untuk mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, dan meningkatkan kemandirian penyelenggaraan perguruan tinggi serta menjadi teladan bagi perguruan tinggi lainnya. Ini Bapak Ibu sekilas mengenai visi misi tujuan strategis dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Selanjutnya untuk visi misi program studi kami di D3 Administrasi Pajak Kampus Batang. Untuk visinya tentunya untuk menjadi salah satu lembaga pendidikan pada tingkat ahli madya di mana D3 yang unggul pada tahun 2020 ya, dan memberikan kontribusi nyata kepada dunia usaha dan masyarakat melalui bidang perpajakan dengan menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi kekaryaan di bidangnya dan memperhatikan kebutuhan para stakeholder-nya, pemangku kepentingan. Dan ada misi untuk mewujudkannya. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan pengajaran pada tingkat ahli madya di bidang perpajakan karena prodi kami administrasi pajak. Yang kedua, tentunya untuk menjadi pusat pendidikan dengan pelatihan dan pemberian keterampilan yang mendukung peserta didik untuk menjadi tenaga yang terampil, mandiri, responsif terhadap tentunya perkembangan sistem peraturan perpajakan, karena peraturan perpajakan itu terus diperbaharui, jadi harus responsif terhadap perkembangan sistem peraturan perpajakan serta memperhatikan kebutuhan masyarakat penggunanya. Dan yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian masyarakat dalam arti luas termasuk melibatkan praktisi dan instansi terkait dalam rangka ikut membantu pemerintah dalam mensosialisasikan sistem perpajakan di Indonesia. Ini sekilas visi misi dari prodi kami di Administrasi Pajak Kampus Batang PSDKU. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, tiba saatnya saya akan menyampaikan materi dari pengabdian kepada masyarakat tim saya. Yang pertama terkait dengan apa itu pajak. Bapak Ibu tentunya pasti sudah tahu apa itu pajak, kemudian Bapak Ibu tentunya sudah pernah mendengar apa itu pajak, dan pajak ini tidak terlepas dari Bapak Ibu juga, dan pajak ini tentunya penting bagi suatu negara. Dan pajak, definisi pajak itu sendiri adalah kontribusi wajib ya, kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi dan atau badan yang bersifat tentunya memaksa berdasarkan undang-undang atau regulasi yang terkait dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Jadi Bapak Ibu seperti biasa sudah membayar pajak dan sudah merasakan manfaatnya, yang tidak bisa dirasakan manfaatnya mendapatkan imbalannya secara langsung ketika sudah membayar pajak, tapi tentunya akan dirasakan seperti apa, ada perbaikan jalan, kemudian ada perbaikan peningkatan sarana prasarana, kemudian terkait dengan imunisasi, ada kalau masa pandemi ini terkait dengan vaksin gratis, kemudian terkait dengan transportasi, kemudian terkait dengan tempat pelayanan umum ya, dan sebagainya yang Bapak Ibu rasakan.
Kemudian unsur pajak berdasarkan definisi yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama, iuran dari rakyat pada negara. Yang tentunya yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Dan iurannya berupa uang, bukan barang. Ketika Bapak Ibu membayar pajak, bukan membayar pajaknya dalam bentuk barang, misalnya membayar pajak dalam bentuk beras, atau membayar pajak dalam bentuk kebutuhan pokok yang lainnya, tapi membayar pajaknya berupa uang, bukan barang, iurannya. Kemudian berdasarkan undang-undang, ada regulasinya. Pajak ini dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya. Yang ketiga itu tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk ketika Bapak Ibu membayar pajak. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah karena digunakan untuk kemakmuran rakyat, ya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat untuk kepentingan negara. Dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yaitu pengeluaran yang bermanfaat untuk masyarakat luas, untuk Bapak Ibu semuanya. Ini unsur pajak berdasarkan definisi pajak yang sudah saya sampaikan tadi, ya. Karena Bapak Ibu bagi yang sudah mengetahui maka akan lebih sadar pajak kembali, bagi yang belum mengetahui pajak maka mengetahui apa itu pajak. Seperti itu definisi dari pajak. Nah, untuk apa sih pajak itu, Bapak Ibu? Pajak ini merupakan sumber utama dari penerimaan negara, seperti yang kita ketahui. Tanpa pajak, ini sebagian besar kegiatan negara itu tidak dapat dilaksanakan, dan penggunaan uang pajak itu meliputi untuk apa? Yang pertama, untuk pembayaran gaji aparatur negara, seperti pegawai negeri sipil, ASN, kemudian TNI untuk keamanan, kemudian ada Polisi Negara Republik Indonesia, sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Kemudian ada untuk subsidi BBM, seperti Bapak Ibu yang ketahui, untuk subsidi listrik, pupuk, kemudian untuk bantuan langsung sementara masyarakat, atau sejenisnya. Kemudian untuk pembangunan sarana umum, ya, yang digunakan Bapak Ibu semuanya, seperti jalan, jembatan, sekolah, kemudian rumah sakit, puskesmas, kantor polisi, dan sebagainya. Kemudian untuk pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ini Bapak Ibu penggunaan uang pajak yang Bapak Ibu sudah dibayarkan. Jadi ada berbagai macam, ya, penggunaan uang pajak yang sudah dibayarkan Bapak Ibu. Apa yang diperoleh Bapak Ibu ketika dari negara sebagai imbalan atau kontraprestasi atas pajak yang telah dibayarkan Bapak dan Ibu? Nah, uang pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran publik sehubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian sejak bayi, misalnya putra-putri Bapak Ibu atau Bapak Ibu sudah mendapat menikmati pajak dengan mendapatkan imunisasi. Kemudian sejak sekolah dasar kita telah, saya juga telah menikmati pajak yang telah terkumpul sehingga tentunya biaya sekolah dapat terjangkau sampai ke perguruan tinggi. Kemudian ada transportasi umum disediakan untuk memudahkan dalam mencapai tujuan ke sekolah maupun ke tempat kerja. Dan hal ini tentunya ada subsidi dari pemerintah juga dari pajak yang sudah dibayarkan. Kemudian keamanan dan ketertiban terjaga sehingga kita merasa aman selama berpergian. Ada Bapak Polisi dan Bapak TNI, ya, seperti itu untuk keamanan. Kemudian biaya berobat di rumah sakit menjadi terjangkau karena biaya kesehatan tentunya ada subsidi dibiayai pemerintah dari pajak. Kemudian fasilitas dan infrastruktur umum ini dibangun untuk kenyamanan kita, ya, seperti jalan, kemudian jembatan, kebersihan, taman, pasar, dan sebagainya. Ini juga dibiayai oleh pemerintah. Jadi ini yang kita peroleh Bapak Ibu dari negara sebagai imbalan, sebagai kontraprestasi atas pajak yang telah saya bayar, ya, yang telah Bapak dan Ibu bayar, yang telah kami bayar, seperti itu. Dan siapa Bapak Ibu yang tentunya harus membayar pajak? Ya, pada dasarnya semuanya Bapak Ibu, setiap orang, baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang didirikan atau berkedudukan ada di Indonesia
Indonesia ini merupakan wajib pajak. Kecuali ketentuan peraturan perundang-undangan yang menentukan lain, mengingat sifatnya yang wajib, maka orang atau suatu badan yang memenuhi tataran perundang-undangan perpajakan ini ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. Jadi siapa sih wajib pajak itu Bapak Ibu? Ya WNI atau WNA yang bertempat tinggal di Indonesia dan badan yang telah didirikan dan berkedudukan di Indonesia. Ya. Semua orang bisa menjadi subjek pajak, tapi belum tentu wajib pajak. Wajib pajak tentunya orang yang sudah berpenghasilan, yang sudah memenuhi syarat subjektif dan objektif sehingga sudah dikukuhkan sudah menjadi wajib pajak dan tentunya punya hak dan kewajiban dalam perpajakan. Siapa saja yang menjadi wajib pajak tadi sudah disebutkan, ada orang pribadi atau badan ya. Yang pertama ada orang pribadi Bapak Ibu, wajib pajak orang pribadi atau biasanya disebut WPOP. Nah ini siapa? Mereka yang telah mempunyai penghasilan ya, yang saya sebutkan tadi di atas penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan batasan PTKP telah ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Misalnya PTKP untuk wajib pajak orang pribadi ini sebesar 54 juta, kemudian untuk satu sudah menikah itu sebesar 4,5 juta rupiah, 4.500.000 rupiah. Kemudian untuk tanggungan ya, maksimal tanggungan adalah 3 orang, masing-masing tanggungan sebesar 4.500.000 rupiah. Kemudian untuk yang wajib pajak kedua WP Badan Bapak Ibu, ini apa? Sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha, yang meliputi apa saja? Ada PT, perseroan terbatas, ada perseroan komanditer, ada perseroan lainnya, ada BUMN, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun. Kemudian ada firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, ormas, organisasi politik dan atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan yang termasuk kontrak investasi politik dan bentuk usaha tetap. Ini yang menjadi wajib pajak. Jadi Bapak Ibu wajib pajak itu wajib pajak orang pribadi tadi ya, dan wajib pajak tadi. Untuk wajib pajak orang pribadi adalah Bapak Ibu mereka semuanya yang sudah mempunyai penghasilan tidak kena pajak sesuai batas PTKP ditentukan oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan. Bagaimana sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia? Saya ceritakan secara singkat saja ya Bapak Ibu terkait dengan sistem perpajakan di Indonesia. Di sini pajak ini sebenarnya sudah dikenal dan dipraktikkan sejak zaman dulu oleh nenek moyang kita pada masa kerajaan. Jadi zaman dulu itu sudah ada pajak Bapak Ibu. Setiap rakyat itu zaman dulu diwajibkan untuk menyerahkan upeti. Upeti sudah ditentukan besarnya kepada raja. Dan upeti ini dimaksud dapat berupa hasil bumi ataupun harta benda lainnya. Itu zaman dulu. Kemudian pemungutan upeti ini atau pajak terus berlanjut hingga zaman penjajahan Belanda. Setelah Indonesia merdeka, pajak ini ditetapkan dan dipungut oleh negara, bukanlah seperti upeti atau hal lain yang membebani warganya, namun merupakan kontribusi pembangunan dari warga. Hal ini tentunya sebagai komitmen, sebagai bentuk komitmen dari rakyat Indonesia dan konsekuensi dari mendirikan suatu negara yang merdeka dan bertahan. Dan bayar pajak ini juga merupakan bentuk dari partisipasi warga dalam misi kemerdekaan. Nah, sistem pemungutan pajak ini ada beberapa macam Bapak Ibu. Pada awal kemerdekaan, sistem pemungutan pajak ini berdasarkan Official Assessment System. Ini akan saya jelaskan Bapak Ibu, ada sistem pemungutan, ada self-assessment system, ada official assessment system, dan ada withholding system, nanti akan saya jelaskan. Untuk official assessment system itu pihak yang menentukan jumlah pajak terutangnya dari wajib pajak ditetapkan sebagai aparat pajak. Sejak reformasi perpajakan di Indonesia pada tahun 1984 ya, sebelumnya tadi kan sudah membayar pajak tapi dalam bentuk upeti dan harta benda lainnya yang
ya dirasa itu memberatkan seperti itu. Setelah itu, sejak reformasi perpajakan Indonesia pada tahun 1984, sistem pemungutan pajaknya yang baru diperkenalkan di Indonesia yaitu namanya self-assessment system. Apa itu self-assessment system ini? Ini sistem pemungutan memberikan kepercayaan kepada wajib pajak, pada Bapak Ibu untuk mendaftarkan diri, memperoleh NPWP, kemudian untuk menghitung pajaknya, memperhitungkan utang pajaknya sendiri, kemudian untuk membayar pajak yang terutang ke bank persepsi ya, ke bank tempat pembayaran, bank persepsi, bank yang ditunjuk, dan kantor pos dan nanti kantor pos, serta melaporkan hasil perhitungan pajaknya ke kantor pelayanan pajak. Pada sistem ini, aparat pajak tentunya bertugas untuk self-assessment system ini untuk mengawasi, melakukan pelayanan dan penyuluhan kepada wajib pajak. Oke, ini sekilas Bapak Ibu terkait dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia sebelum reformasi tahun 1984 dan sesudah reformasi dan sesudah Indonesia merdeka ya. Bapak Ibu, tadi ada sistem pemungutannya, ada sebelumnya official assessment system, kemudian ketika setelah reformasi perpajakan ada sistem pemungutan namanya self-assessment system. Selanjutnya kita masuk ke fungsi pajak Bapak Ibu. Fungsi pajak itu ada dua, ada fungsi anggaran, budgeter, dan fungsi mengatur reguleran. Untuk fungsi anggaran, namanya saja fungsi anggaran ya Bapak Ibu. Ya, ini berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah ya untuk membiayai pengeluaran negara. Anggaran, jadi yang namanya saja anggaran tentunya sebagai sumber dana untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Kemudian ada fungsi mengatur. Namanya saja sudah mengatur Bapak Ibu. Di sini fungsinya sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Bagaimana contohnya untuk fungsi yang mengatur ini? Contohnya seperti ini Bapak Ibu, untuk pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah ya untuk mengurangi gaya hidup konsumtif. Untuk PPNBM pajak penjualan ya, pajak penjualan atas barang mewah untuk PPNBM. Selanjutnya ada fungsi pajak di masa pandemi COVID-19 yang sudah dirasakan Bapak Ibu. Ada fungsinya Bapak Ibu. Yang pertama fungsi anggaran atau budgeter. Di sini pajak ini digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik yang bersifat rutin maupun tidak rutin. Pajak di masa pandemi COVID-19 ini ya yang sedang kita rasakan Bapak Ibu digunakan untuk membiayai kepentingan halayak ya, digunakan untuk membiayai kepentingan halayak ramai. Ya tadi Bapak Ibu, pajak di masa pandemi COVID-19 ini tentunya digunakan untuk membiayai kepentingan halayak ramai yang berhubungan dengan pandemi seperti pengadaan alat kesehatan, kemudian untuk vaksin dan perawatan pasien COVID-19. Kemudian untuk fungsi reguleran atau fungsi mengatur ya. Di sini pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk mencapai tujuan ya. Saat ini pemerintah tentunya memberikan kemudahan dalam impor alat kesehatan yang dibutuhkan seperti masker dan tabung oksigen. Kemudian yang ketiga ada fungsi redistribusi pendapatan. Semakin besar penghasilan yang diperoleh seseorang, maka pajak yang akan dibayarkannya juga semakin besar. Dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat yang berubah, hasil yang tinggi itu akan dikembalikan lagi kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam berbagai macam seperti kredit usaha rakyat dan atau bantuan sosial lainnya yang sudah diterima, yang mungkin sudah diterima oleh Bapak Ibu yang membutuhkan. Nah ini Bapak Ibu fungsi pajak di masa pandemi COVID-19 ini, jadi ada berbagai macam fungsi pajak yang sebelumnya sudah kita rasakan juga, Bapak Ibu rasakan juga seperti adanya pengadaan alat kesehatan, kemudian vaksin dan perawatan pasien COVID-19. Selanjutnya untuk syarat pemungutan pajak, Bapak Ibu ada beberapa syarat pemungutan pajak. Yang pertama, pemungutan pajak tentunya harus adil ya.
memenuhi syarat keadilan, mengenakan pajak secara umum dan merata serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Kemudian pemungutan pajak tentunya harus berdasarkan undang-undang ya, harus berdasarkan undang-undang memenuhi syarat yuridis. Kemudian yang ketiga, tidak mengganggu perekonomian atau memenuhi syarat ekonomis, tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi atau perdagangan, sehingga tentunya tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat. Yang keempat, pemungutan pajak tentunya harus efisien, ini memenuhi syarat finansial untuk syarat pemungutan pajak, dan biaya pemungutannya pajaknya lebih rendah daripada hasil pemungutannya. Yang kelima, sistem pemungutan pajak harus sederhana. Jadi syarat pemungutan pajak ada 5 Bapak Ibu. Memenuhi syarat keadilan, harus adil, kemudian harus berdasarkan undang-undang, kemudian tidak mengganggu perekonomian, kemudian harus efisien, dan pemungutannya harus sesederhana mungkin. Ada beberapa teori selanjutnya Bapak Ibu yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama ada teori asuransi. Negara di sini melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak rakyatnya. Di sini membayar pajak, kita membayar pajak ini diibaratkan sebagai premi asuransi karena tentunya memperoleh jaminan perlindungan dalam membayar pajak tersebut. Kemudian yang kedua ada teori kepentingan. Nah, pembagian pajak kepada rakyat ini tentunya didasarkan pada kepentingan masing-masing orang tersebut. Yang ketiga ada namanya teori biaya pikul. Beban pajak untuk semua orang ini harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan biaya pikulnya masing-masing Bapak Ibu. Ada 2 pendekatan di sini, ada unsur objektif dan ada unsur subjektif. Untuk objektif ini tentunya dengan melihat besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang. Dan untuk unsur subjektif dalam teori biaya pikul ini memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya bagaimana Bapak Ibu? Penghasilan Tuan Ali, Bapak Ali ini sebesar 1 juta. Dengan status menikah dengan 3 anak, sedangkan penghasilan Tuan Adi ini sebesar 1 juta dengan status belum menikah dan tidak punya tanggungan. Jadi untuk melihat besarnya penghasilan yang dimiliki seseorang ini sama-sama penghasilannya sebesar 100 juta untuk Tuan Ali dan Tuan Adi. Kemudian untuk melihat unsur subjektif, memperhatikan besarnya kebutuhan yang harus dipenuhi, tentunya Tuan Ali kebutuhannya lebih banyak daripada Tuan Adi karena Tuan Ali sudah menikah dan punya 3 anak. Sedangkan Tuan Adi ini statusnya belum menikah dan tidak punya tanggungan. Ini Bapak Ibu untuk pendekatan unsur objektif dan unsur subjektif dalam teori daya pikul. Selanjutnya ada teori bakti Bapak Ibu, teori yang mendukung pemungutan pajak. Dasar keadilan pemungutan ini terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Warga negara yang berbakti itu tentunya sadar bahwa membayar pajak ini adalah suatu kewajiban. Yang kelima ada teori asas daya beli. Memungut pajak ini tentunya berarti menarik daya beli rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara untuk membiayai pengeluaran negara dan tentunya nantinya akan dimanfaatkan untuk kesejahteraan kemakmuran rakyat juga untuk kepentingan masyarakat. Kemudian Bapak Ibu selanjutnya terkait dengan kedudukan hukum pajak. Menurut Profesor Dr. Roma Sumitra SH, hukum pajak ini mempunyai kedudukan di antara kedua. Ada 2 hukum Bapak Ibu. Yang pertama hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain, dan ada hukum publik ini yang mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Dan kedudukan hukum pajak ini merupakan bagian dari hukum publik karena mengatur hubungan antara pemerintah antara pemerintah yang memungut pajak tersebut dengan rakyatnya, dengan wajib pajak yang membayar pajak kepada warga negara Kan sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan terkait dengan definisi pajak merupakan kontribusi wajib kontribusi wajib kepada negara yang bersifat melangsang. Jadi kontribusi wajib dari orang pribadi, wajib pajak orang pribadi atau badan kepada negara. Selanjutnya ada hukum pajak material dan formil dalam pajak Bapak Ibu. Hukum pajak mengatur hubungan pemerintah fiskus selaku pemungut pajak dengan rakyatnya sebagai wajib pajak. Ada 2 macam hukum pajak Bapak Ibu. Yang pertama ada hukum pajak material dan yang kedua ada hukum pajak formil. Untuk hukum pajak material ini merupakan
memuat norma yang menerangkan perbuatan, antara lain peristiwa hukum yang dikenai objek pajak, siapa yang dikenakan pajak, subjek pajak, kemudian berapa besar pajak yang tarif pajaknya berapa, kemudian segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dengan wajib pajak. Contohnya di sini apa? Hukum pajak material. Yang termasuk hukum pajak material ada undang-undang pajak penghasilan, Bapak Ibu, kemudian ada undang-undang PPN, seperti itu. Kemudian yang kedua ada hukum pajak formil. Hukum pajak formil ini tentunya memuat bentuk atau tata cara untuk mewujudkan hukum material untuk menjadi nyata. Bagaimana cara untuk melaksanakan hukum pajak material? Contohnya apa? Contohnya adalah undang-undang ketentuan umum dan tata cara perpajakan ya. Kemudian misalnya undang-undang yang terbaru ini adalah undang-undang harmonisasi pajak ya, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu sudah ketahui. Hukum ini memuat antara lain apa? Untuk hukum pajak formil ada tata cara penyelenggaraan penetapan utang pajak, kemudian ada hak diskus dalam mengadakan pengawasan terhadap PP mengenai keadaan, perbuatan, dan peristiwa yang menimbulkan utang pajak. Kemudian ada kewajiban dalam menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan. Misalnya siapa wajib pajak yang bisa menyelenggarakan pencatatan, atau misalnya siapa wajib pajak yang wajib menyelenggarakan pembukuan seperti wajib pajak badan, yang hukumnya wajib pajak badan itu sudah wajib menyelenggarakan pembukuan, bukan lagi pencatatan, dan hak wajib pajak tentunya untuk mengajukan keberatan atau penundaan. Ini Bapak Ibu mengenai hukum pajak material dan formil. Jadi secara singkatnya hukum pajak material ini merupakan norma-norma yang menerangkan perbuatan ya, seperti objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, lebih mendetail lagi dan sebagainya. Kemudian untuk hukum pajak formil ini tentunya bentuk tata cara yang untuk mewujudkan hukum pajak material tersebut menjadi nyata. Selanjutnya kita masuk ke jenis pajak Bapak Ibu. Pajak ini ada 3 jenis pajaknya berdasarkan golongan, sifat, dan lembaga pengumumnya. Untuk berdasarkan golongan, ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Kemudian untuk berdasarkan sifat, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Dan berdasarkan lembaga pemungutnya, ada pajak pusat dan pajak daerah. Kita ke yang pertama dulu ya Bapak Ibu, terkait dengan menurut berdasarkan golongannya ya. Ada pajak langsung dan tidak langsung. Pajak langsung ini yaitu pajak yang harus dipikul sendiri, harus dipikul Bapak Ibu, harus dipikul wajib pajak, dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Kalau yang punya penghasilan Bapak Ibu ya tentunya Bapak Ibu yang harus memikul sendiri pajak tersebut. Contohnya apa di sini? Pajak penghasilan. Kemudian yang B ada pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya apa? PPN ya, pajak pertambahan nilai, di mana di sini pengusaha kena pajak akan memungut PPN dari wajib pajak yang membeli barang kena pajak atau jasa kena pajak, atau memanfaatkan jasa kena pajak. Kemudian pengelompokan pajak menurut sifatnya ada 2 Bapak Ibu, ada subjektif dan ada pajak objektif. Untuk pajak subjektif, ini pajak berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti tentunya memperhatikan keadaan wajib pajak. Contohnya apa? Pajak penghasilan. Kemudian untuk yang objektif ya, ini pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri wajib pajak. Misalnya wajib pajaknya itu masih sekolah, atau misalnya wajib pajaknya itu tidak punya uang banyak tapi membeli barang kena pajak ya, barang kena pajak yang, atau misalnya di sini membeli barang kena pajak yang kategorinya merupakan barang mewah ya. Barang mewah tentunya akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah tanpa memperhatikan subjek pajak tersebut. Ya, tadi untuk menurut sifatnya ada 2, ada pajak subjektif dan pajak objektif. Untuk yang subjek, ini pangkalnya berdasarkan subjeknya, orang pribadi, orang pribadi atau badan tersebut ya, subjeknya, subjek pajaknya. Kalau objektif ini berdasarkan objeknya, objek apa yang dikenakan pajaknya. Di sini contohnya adalah pajak penjualan atas barang mewah.
mewah, barang mewah. Siapapun yang membeli barang mewah tentunya akan dikenakan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian menurut lembaga pemungutnya, ada pajak pusat dan pajak daerah Bapak Ibu. Untuk pajak pusat ini tentunya yang mengut ya pemerintah pusat dan digunakan untuk rumah tangga negara. Dan untuk pajak daerah, ini pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Dan pajak ke daerah ini terdiri dari pajak provinsi dan pajak kabupaten kota. Nanti kita lihat Bapak Ibu mana yang termasuk ke dalam pajak pusat, kemudian mana yang termasuk ke dalam pajak daerah, dan masuk ke pajak provinsi atau pajak kabupaten dan kota. Nah, ini untuk pajak pusat ada pajak penghasilan Bapak Ibu, kemudian ada PPN dan PPNBM, kemudian ada bea materai. Untuk pajak daerah tadi dibagi dua, ada pajak provinsi dan pajak kabupaten atau kota. Untuk pajak provinsi contohnya ada pajak kendaraan bermotor, pajak bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. Kemudian untuk pajak kabupaten dan kota ya, tentunya di sini ada contohnya pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, reklame, penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, kemudian ada BPHTB. Nah, ini yang termasuk ke dalam pajak kabupaten atau kota. Bapak Ibu, selanjutnya kita masuk ke tata cara pemungutan pajak. Yang pertama, stelsel pajak. Ada 3 stelsel pajak, ada stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Saya jelaskan yang pertama dulu Bapak Ibu, ada stelsel nyata. Di sini pengenaan pajak tentunya didasarkan pada objek pemungutan nyata, sehingga pemungutannya baru dilakukan pada akhir tahun pajak. Contohnya apa di sini? Pajak penghasilan pasal 21 dan ada pajak penghasilan pasal 20. Dan nanti Bapak Ibu bisa searching apa itu pajak penghasilan pasal 21 dan pasal 23. Kemudian untuk yang B ada stelsel anggapan atau fiktif stelsel. Di sini pengenaan pajak yang berdasarkan suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya pajak penghasilan pasal 25 itu perhitungannya dihitung dari pajak yang terutang dari tahun sebelumnya. Untuk pajak penghasilan pasal 25 angsuran ini. Kemudian stelsel campuran, ini kombinasi stelsel nyata dan anggapan ya. Dari stelsel nyata tadi PPh pasal 21 dan di stelsel anggapan pasal 25 angsuran, di sini ada contohnya pajak penghasilan pasal 29. Misalnya kurang bayar atau misalnya nanti ada lebih bayar ya. Yang kedua ada asas pemungutan pajak Bapak Ibu. Ada 3, ada asas domisili, asas sumber, dan asas kebangsaan. Saya jelaskan dulu yang pertama terkait dengan asas tempat tinggal. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang tentunya bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berhasil dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri WPTN ya. Ini namanya asas domisili, berhak mengenakan pajak. Misalnya Bapak Ibu wajib pajak yang punya penghasilan di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi di asas ini berlaku untuk wajib pajak dalam negeri untuk asas domisili. Untuk asas sumber, ini negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang tentunya bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Kemudian yang ketiga ada asas kebangsaan, di mana pengenaan pajak ini dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Jadi ini Bapak Ibu terkait dengan asas pemungutan pajak, ada domisili, berdasarkan domisilinya, kemudian berdasarkan sumbernya, sumber pajaknya mengenakan pajak atas sumber penghasilannya yang bersumber dari wilayah tersebut, tanpa memperhatikan tempat tinggal WP. Kemudian ada asas kebangsaan dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Untuk sistem pemungutan pajak seperti yang sudah saya sampaikan tadi ketika bercerita terkait dengan reformasi perpajakan sebelum 1984 dan sesudahnya, saya tadi sudah sebutkan 2 sistem pemungutan pajak ya Bapak Ibu, ada official assessment system, self assessment system, dan withholding system.
Yang pertama ada Official Assessment System Bapak Ibu, yang sudah ada sebelum reformasi ya, sebelum reformasi 1984. Suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk menentukan berapa besarnya pajak yang berhutang. Ciri-cirinya bagaimana untuk sistem pemungutan pajak ini? Wajib pajaknya itu pasif Bapak Ibu, tidak menghitung, kemudian perhitungkan, karena yang di sini yang menghitungnya, yang sudah menentukan pajaknya adalah pemerintah. Wewenang menentukan besarnya pajak ini ada pada Fiskus, pada pemerintah. Utang pajaknya setelah timbul surat ketetapan pajak atau SKP. Contohnya pada sini pajak bumi dan bangunan PBB, seperti yang sudah dibayarkan Bapak dan Ibu. Kemudian untuk sistem pemungutan pajak yang kedua ada Self Assessment System setelah reformasi perpajakan 1984. Di sini suatu sistem pemungutan pajak yang tentunya memberi wewenang kepada WP untuk menentukan sendiri berapa besarnya pajak berhutang. Di sini ciri-cirinya bagaimana Bapak Ibu? Wajib pajaknya tentunya aktif Bapak Ibu karena menghitung dan memperhitungkan sendiri berapa pajak yang berhutangnya. Kemudian wewenang menentukan besarnya pajak ya ada pada wajib pajak sendiri tersebut, dan Fiskus itu tidak ikut campur. Jadi Fiskusnya hanya mengawasi Bapak Ibu dalam self assessment system. Contohnya apa di sini? Pajak penghasilan PPh tahunan. Yang ketiga ada withholding system. Di sini sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga, jadi bukan ke Fiskus, pemerintah atau ke wajib pajak, tetapi kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak berhutang oleh wajib pajak. Ciri-cirinya bagaimana? Memotong dan memungut pajak pihak ketiga. Contohnya bagaimana? Yang memotong dan memungut tadi kan pajak yang memungut dan memotong pajak itu kan pihak ketiga. Contohnya PPh pasal 21 dan PPh pasal 23, di mana di situ misalnya perusahaan itu memotongkan atau memotong pajak dari karyawan. Selanjutnya timbul dan hapusnya utang pajak Bapak Ibu ada dua, ada ajaran formil dan ajaran material. Yang ajaran formil di mana utang pajak ini timbul karena dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh Fiskus, dan ajaran ini ditetapkan pada Official Assessment System. Jadi untuk ajaran formil itu utang pajaknya itu timbul ketika ada dikeluarkannya surat ketetapan pajak atau SKP oleh Fiskus atau pemerintah. Kemudian ada ajaran material yang kedua Bapak Ibu, di mana utang pajak timbul ini karena berlakunya undang-undang. Seseorang dikenakan pajak karena suatu keadaan dan perbuatan. Ajaran ini ditetapkan oleh self assessment system. Misalnya punya penghasilannya sudah di atas PTKP, punya penghasilan, tentunya penghasilannya akan dikenakan pajak punya penghasilan. Kemudian misalnya wajib pajak tersebut membeli barang kena pajak, tentunya akan dikenakan pajak pertambahan nilai. Kemudian kapan dihapusnya utang pajak ini? Yang pertama tentunya karena pembayaran sudah dibayarkan Bapak Ibu, sudah lunas. Yang kedua karena adanya kompensasi dari masa pajak sebelumnya. Karena ada lebih bayar kemudian dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Jadi misalnya di masa pajak sebelumnya ada kompensasi, ada lebih bayar sebesar 2 juta. Nah itu misalnya bisa digunakan ke masa pajak berikutnya 2 juta untuk memotong pajak yang terhutang di masa pajak tersebut. Kemudian sudah daluarsa selama 5 tahun. Kemudian yang keempat pembebasan atau misalnya dan penghapusan. Nah ini hapusnya utang pajak. Ada beberapa hambatan Bapak Ibu selanjutnya terkait dengan pemungutan pajak. Ada hambatan perlawanan pasif dan ada perlawanan aktif. Yang perlawanan pasif di sini masyarakat tentunya enggan untuk membayar pajak yang disebabkan oleh perkembangan intelektual dan moral masyarakat ya, yang ke arah yang negatif seperti itu sehingga enggan untuk bayar pajak. Kemudian yang kedua, sistem perpajakan yang mungkin sulit dipahami oleh masyarakat sehingga enggan bayar pajak. Kemudian sistem kontrol atau pengawasan yang tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik sehingga masyarakat enggan membayar pajak. Untuk perlawanan aktif ini
meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh WP dengan tujuan untuk menghindari pajak. Ada tax avoidance, kemudian ada tax evasion. Untuk tax avoidance, ini usaha untuk meringankan beban pajak, tentunya dengan tidak melanggar undang-undang. Kemudian untuk yang tax evasion, ini usaha untuk meringankan beberapa beban pajaknya, dengan cara menggelapkan, dengan cara melanggar undang-undang, contohnya menggelapkan pajak. Ini hambatan pemungutan pajak, Bapak Ibu, ada perlawanan pasif dan ada perlawanan aktif. Selanjutnya terkait tarif pajak, Bapak Ibu, ada tarif proporsional atau sebanding, tarif tetap, progresif, dan ada tarif degresif. Untuk yang proporsional, ini tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah pajak yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang berutang ini proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Contohnya apa di sini? Tarif sebanding atau proporsional. Tadi kan sudah disebutkan bahwa persentase tetap terhadap berapapun jumlah pajak yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang berutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak, objek pajaknya. Contohnya penyerahan barang kena pajak dalam daerah pabean, ini akan dikenakan PPN 10% yang tentunya nantinya akan berubah ya tarifnya menjadi 11% di tahun 2022 ini. Kemudian yang kedua ada tarif tetap, Bapak Ibu, di mana tarif berupa jumlah yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang tetap. Contohnya tarif diameter untuk cat dan biliet zero dengan nilai nominal yang diketahui Bapak Ibu sebesar 10.000 dengan nilai nominal berapapun itu 10.000. Kemudian 3, untuk tarif progresif, di mana presentasi tarif yang digunakan ini semakin besar. Namanya saja progresif meningkat ya Bapak Ibu. Jadi presentasi tarifnya semakin besar apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Contohnya apa? Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk WPDN ya, contohnya untuk meningkat ada 5%, 15%, 25%, 30%, dan 35% untuk tarif yang terbaru ya Bapak Ibu, 0 sampai 60 juta ya, kena 5%, 60 juta sampai 250 juta. Kena 15%, 250 juta sampai 500 juta ya, kena 25% ya. Kemudian 500 juta sampai 5 miliar itu kena 30%, di atas 5 miliar itu akan kena sebesar 35%. Nah, tarif progresif dibagi 3 menurut kenaikan presentasinya meliputi tarif progresif, jadi kenaikannya semakin besar ya. 15%, 25%, 30%, 35% kan semakin besar ya. Kemudian tarif progresif tetap, kenaikan persentasenya tetap, misalnya 5%, naik lagi 5%, 10%, naik lagi 5%, 15%, naik lagi 5%, 20%. Kemudian tarif progresif degresif, kenaikannya persentase semakin kecil, misalnya dari 5% naik ke 9%, kan turun jadi 4%, kan naiknya dari 5%, 4%, kemudian naik lagi misalnya jadi 12%, kan turun naiknya 3%. Dan yang keempat ada tarif degresif Bapak Ibu. Persentase tarif yang digunakan semakin kecil apabila jumlah yang dikenai pajaknya semakin besar. Ini tarif pajak Bapak Ibu ya. Sedikit ilmu untuk Bapak Ibu terkait dengan tarif pajak ya, terkait dengan tarif proporsional, tetap, progresif, dan degresif. Jadi Bapak Ibu tahu misalnya PP pasal 21 untuk PPh orang pribadi ya. Di pasal 17 itu tarifnya ini meningkat, namanya tarif progresif, Bapak Ibu tahu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu, nah uang pajak Bapak Ibu ini tentunya sangat berarti bagi pembangunan negeri ini, untuk negara, untuk kepentingan negara, sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Kemudian ini daftar pustaka dari modul dasar-dasar perpajakan yang saya buat. Saya mengambil dari DJP, kemudian dari beberapa artikel, kemudian dari buku Pak Mardiasmo, dari Budi Martani, kemudian dari undang-undang juga ya, dan sebagainya. Kemudian Bapak Ibu
sudah melihat video ini ya, sudah saya share di channel saya, channel Dian Angga ini terkait dengan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Glado ini, sosialisasi pemahaman dasar-dasar perpajakan yang harapannya nanti sebagai langkah awal taat pajak. Bapak Ibu, ketika saya harap mengetahui apa itu pajak, mengetahui dasar-dasar perpajakan, mengetahui fungsi, mengetahui pajak itu untuk apa, tentunya Bapak Ibu akan lebih sadar dan lebih taat pajak kembali. Yang sudah sadar dan taat pajak, saya harap terus dipertahankan. Yang belum, ya tentunya Bapak Ibu lebih meningkatkan taat dan sadar untuk pajak, untuk patuh pajak, karena itu untuk kepentingan negara dan untuk masyarakat, seperti itu. Dan Bapak Ibu ya, sudah melihat video saya di YouTube, bisa di like, kemudian kalau ada yang ditanyakan bisa di komen Bapak Ibu, dan bisa subscribe channel saya, dan nantikan video-video selanjutnya, video saya berbagi sharing pengalaman atau mungkin ilmu bagi Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, setelah melihat video saya, kemudian setelah membaca modul dasar-dasar perpajakan yang sudah diterima Bapak Ibu, saya harap berkenan untuk mengisi kuesioner kegiatan pengabdian kepada masyarakat kami ya, pada link yang tertera di modul dan tertera di layar di http://bit.ly/PKM Kecamatan Glado. Silahkan Bapak Ibu bisa mengisinya. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang kebingungan, bisa menghubungi salah satu anggota tim perwakilan kami, ada Mbak Nurul Bahitika, kalau kebingungan dalam mengisi kuesioner kegiatan pengabdian masyarakat. Feedback atau tanggapan dari Bapak Ibu dalam mengisi kuesioner kegiatan pengabdian kami ini sangat kami terima ya, sangat kami harapkan dan sangat kami terima. Jadi Bapak Ibu, kami mohon untuk berkenan mengisi kuesioner kegiatan pengabdian kepada masyarakat setelah membaca modul dan atau melihat video yang saya buat. Ini sedikit foto dari, beberapa foto dari tim pengabdian kepada masyarakat. Ada Bapak Ropinov, salah satu anggota tim pengabdian masyarakat, dosen Kombes di Program Studi D3 Administrasi Pajak Kampus Batang. Ada Bu Ika Pratiwi juga, kemudian di sini ada Pak Didi juga, Pak Didi Sulestiono sebagai anggota. Kemudian ada Pak Retno bersama mahasiswa kami D3 Administrasi Pajak Kampus Batang ya. Ini dalam suatu acara di sini ada Pak Retno, Bapak Pak Retno sebagai anggota tim pengabdian kepada masyarakat. Kemudian ada mahasiswa kami Mbak Nurbaitiha ya sebagai perwakilan yang sudah membagikan modul dan yang sudah membagikan modul dan yang sudah membantu Bapak Ibu nantinya jika ada kebingungan dalam memberikan tanggapan, feedback atau memperlihatkan di mana video yang saya berikan terkait dengan pengabdian kepada masyarakat. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih sudah bersedia untuk meluangkan waktunya, terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan video dari saya. Saya harap apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa meningkatkan semangat Bapak Ibu untuk lebih taat dan lebih patuh pajak, karena saya sudah sampaikan bahwa pajak itu penting bagi suatu negara dan digunakan untuk kepentingan negara, untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Sampai jumpa pada pengabdian kepada masyarakat kami nanti ya berikutnya ya. Semoga Bapak Ibu kami bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kecamatan Glado kembali atau di Kabupaten Batang. Terima kasih Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Terima kasih atas kesediaannya untuk mendengarkan dan memberikan tanggapan kepada kami. Terima kasih, saya mohon maaf apabila ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih, semoga sehat selalu, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada, gunakan masker, cuci tangan, dan sebagainya. Terima kasih Bapak Ibu, sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.